Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisal Karomah, NIM 241200003. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Datuk Karangah Palu, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia, yang berarti manajemen rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, ataupun hukum. Sedangkan ilmu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Jadi, ilmu ekonomi seperti dikemukakan oleh Bapak Ilmu Ekonomi Smith mendefinisikan ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dan usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan. Oke, kita lanjut ke penggolongan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi digolongkan menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya yaitu jumlah angkatan kerja. Teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari secara teoris dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atau sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi makro dan mikro. Yang pertama yaitu ekonomi makro, bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas, seperti tingkat pengangguran, pendapatan nasional, dan tingkat harga. Lanjut, yang kedua yaitu ekonomi mikro, merupakan bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya yaitu perilaku konsumen atau produsen, permintaan dan penawaran. Yang terakhir yaitu ekonomi terapan. Arti ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada masalah tertentu seperti di perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Oke, kita lanjut ke cabang ilmu ekonomi. Cabang ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi moneter, ilmu ekonomi publik, ilmu ekonomi industri, ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi regional, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi sumber daya manusia, dan ilmu ekonomi syariah. Oke, lanjut yang terakhir yaitu masalah ekonomi. Pada umumnya, masyarakat pasti mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari kebutuhan pribadi sampai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan sangat terbatas. Inilah pokok permasalahan dalam ekonomi, di mana kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ada kesenjangan antara kebutuhan dengan alat pemuas kebutuhan. Menurut aliran klasik, pokok masalah ekonomi ialah produksi atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, distribusi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, dan konsumsi atau kegiatan manusia mengurangi nilai guna suatu produk, yaitu barang atau jasa. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang ilmu ekonomi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.